Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada sesi inti acara, yaitu penguatan Direktorat Jenderal Pesantren melalui bedah buku Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri NU, penggerak NKRI. Melalui forum ini, kita akan bersama-sama menelaah pemikiran, perjuangan, serta kontribusi besar Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam membangun tradisi keilmuan, kebangsaan, dan keislaman di Indonesia. Sesi ini akan dipandu oleh beliau, Bapak Dr. Muhammad Falikul Isbah, GDSOC MA. Kepada beliau kami persilahkan untuk mengambil alih jalannya diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Hasib Wahab, Ibu Nyai Hizbiyah Rohim Wahab, beserta semua rombongan dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Sohibul Bait, Kiai Khairul Fuad, beserta keluarga besar Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Jogja, juga Romo Kiai, Ibu Nyai, penggerak aktivis Nahdlatul Ulama di wilayah Yogyakarta. Pertama, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Falikul Isbah. Ya, saya asalnya Jombang, Pak Yai. Yeah. Saya dulu di Tambak Beras tahun 92 sampai 2000. Ya. Kemudian sekarang mengajar di Universitas Gadjah Mada. Gitu. Jadi ceritanya panitia mencari moderator yang alumni Tambak Beras, sehingga ketemulah saya. Baik, untuk menghemat waktu, mohon perkenan untuk naik ke atas panggung tiga pembicara kita. Yang pertama adalah beliau Kiai Haji Mun MDZ, penulis buku, ya. Dan yang kedua beliau Romo Kiai Haji Zuhri Muhdor, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jogja. Dan yang ketiga adalah Haji Romahur Muzi atau Gus Romi. Ya, ini cicitnya Mbah Wahab yang tinggalnya sebelah kampung dengan saya. Ya, Gus Romi di Maguwo, saya di Wedomartani. Oke, monggo Kiai Mun M. Sekarang jam berapa ya? Baik Bapak Ibu, para Kiai, Ibu Nyai, sahabat-sahabati. Oh iya, saya perlu menyinggung Pak Yai Hasib. Di Jogja ini ada Ikatan Alumni Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Ya, kurang lebih yang aktif hadir kalau ada perkumpulan setiap bulan, kita baca tahlil, baca Huwal Habib, itu kurang lebih sekitar 80-100 orang hadir. Nah, ini ada Pak Kiai Habib ketuanya, tepuk tangan ya. Ada sekitar 30 orang mungkin yang hadir di sini. Okay. Pak, para pembicara, sebelum kita mulai, Romo Kiai Hasib ingin menyampaikan sesuatu, ya, penghargaan kepada Kiai Mun M sebagai penulis dan penghargaan kepada Bapak Ibu semua atas rawuhnya di sini. Monggo Pak Kiai Hasib. Enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Singkat, kami pertama menyampaikan terima kasih kepada Sahibul Bait yang telah berkenan dan saya atas nama Dzurriyyah, ya, putra-putri Mbah Wahab yang masih hidup menyampaikan sungguh banyak terima kasih yang terutama Sahibul Bait yang telah menerima untuk ditempati dalam kegiatan bedah buku Kiai Wahab Hasbullah, dan kepada para narasumber kami juga menyampaikan terima kasih, dan ini adalah beliau-beliau yang sudah banyak untuk literasinya membaca sejarah Mbah Wahab dan nanti akan kita diskusikan. Yang jelas di sisi lain sebenarnya kalau Pak Menteri ada akan kami ucapkan terima kasih pula karena ini semata-mata hasil dari kolaborasi Kiai Wahab Hasbullah Foundation dengan Kementerian Agama untuk sosialisasi, pengenalan lagi, mengaktualisasikan lagi pemikiran-pemikiran Mbah Wahab dalam rangka menyongsong muktamar. Dan kami bicara dengan Pak Menteri. Pak Menteri ini adalah Khatib Am, ya, pernah Khatib Am. Ya, oleh karena itu beliau sangat antusias untuk menjembatanilah, memberikan fasilitasi untuk mengadakan ini. Ya mudah-mudahan aja beliau ini juga sudah ikut beberapa kali rapat di PBNU, Pak Menteri ini. Alhamdulillah kemarin rapat pleno beliau hadir, dan ini suara-suara, ya ini suatu alternatif ya. Ya mudah-mudahan kita doakanlah ya bisa salah satu calon ini. Ini saya bukan kampanye tapi ini memang beliau sudah siap untuk meneruskan untuk jadi calon ketua umum. Mudah-mudahan jadi, amin. Saya rasa ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Kiai di Krapyak ini, Pondok Pesantren Krapyak, dan para hadirin. Sekali lagi dari Dzurriyyah menyampaikan jazakumullah ahsanal jaza, dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah dan membawa manfaat. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun sangat Kiai Hasib. Bapak Ibu sekalian, di random yang diberikan oleh panitia, ya, bedah buku kita ini sampai jam 22.30. Ya, jadi ini masih ada waktu 45 menit. Ya. Karena di sini ada 3 yang akan menyampaikan uraian, ya. Kita bagi mungkin 10 menit, sekitar 10 menit gitu ya. Kita mulai dengan Pak Kiai Mun'im, lalu nanti urutan kedua Pak Kiai Zuhdi, ya. Lalu yang terakhir Gus Romi. Ya, Gus Romi berarti sampai ndungo ya berarti. Yeah. Mungkin dimulai dengan Kiai Mun'im, tidak harus panjang. Kira-kira apa latar belakang dan motivasi menulis buku ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang baru dari buku ini? Karena tulisan tentang Kiai Wahab itu kan sudah ada beberapa, ya, baik oleh penulis lokal maupun penulis asing. Gitu. Saya terus terang baca biografi Kiai Wahab pertama kali itu dari tulisannya Greg Philly dalam bahasa Inggris.
Ya, itu. Monggo, Kiai Manim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, Sayyidina Muhammad Badillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, segenap duriah pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, duriah Mbah Kiai Rasulullah, ada Pak Kiai Haji Wahab, ada Ibu Nyai Hizbiyah, beserta keluarga dan juga pengasuh Yayasan Tambak Beras, yaitu Kiai Abdul Rozak. Yang saya hormati, Sahibul Ma'had, Bapak Kiai Fuad, beserta keluarga dan juga yang saya hormati, penyelenggara dari Kemenak, ada Pak Menteri Agama dan juga Pak Pasnang yang memfasilitasi kita ini, para pengurus Nahdlatul Ulama dari wilayah maupun cabang seluruh DKI dan pesantren-pesantren Jogja yang hadir yang saya hormati, serta para undangan semuanya dan khususnya para narasumber, ada Mas Yudi Mugdor, ada Mas Romi, juga terutama Mas Moderator. Singkat saja bahwa saya memang sudah lama ngaji Kiai Wahab itu sejak tahun 2010-an. Maka saya mengumpulkan tulisan Kiai Wahab Kasbullah dalam buku yang dijadikan bahan untuk pertimbangan beliau menjadi pahlawan nasional. Yaitu buku tentang kaidah berpolitik Kiai Wahab Kasbullah. Ya, memang sejak lama saya kan pengkaji NU sejak saya kuliah di Jogja. Udah lama sekali itu. Ya, kita selalu mengkaji NU yang begitu besar dan punya daya tahan yang luar biasa. NU kan organisasi paling besar, daya tahannya luar biasa. Sudah 100 tahun tapi tidak surut, tapi semakin besar gitu. Itu berbeda dengan organisasi lain. Masih ada, sebagian mati, tapi itu pun surut. NU kan terus berkembang. Nah, itu kan luar biasa. Nah, kita lupa bahwa di belakang sebuah gerakan besar tentu ada orang besar gitu. Nah, itu yang sering dilupakan. Dan itulah kita cari. Kiai Wahab membayangkan NU adalah ibarat senjata adalah meriam. Betul-betul meriam katakan. Nah, yang saya cari itu yang di belakang meriam itu, the man behind the gun itu. Nah, salah satunya yang terbesar ya Kiai Wahab gitu. Beliau itu besar tidak hanya sebagai seorang ulama, beliau juga seorang negarawan. Nah ini, kalau ditanya apa bedanya, buku yang satu sih saya ingin lebih menyeluruh. Biasanya buku yang ada itu ngambil satu segmen, peran politik Kiai Wahab atau pemikiran keagamaan Kiai Wahab. Biasanya ngambil segmen, tapi kalau saya nulis kan menyeluruh secara utuh. Dan saya nulis ini ada nulis bukan historiografi murni, tapi saya lebih menulis sebuah manakib. Kepahlawanan itu yang saya tulis, itu terus terang saya katakan ini sebuah manakib. Mungkin bagi sejarawan enggak terlalu suka itu. Tapi seperti kata Pak Nasaruddin Umar, itulah paradigma Ahlussunnah wal Jamaah, itulah paradigma NU, itulah tradisi Sunni menulis manakib itu gitu. Nah, itu yang sudah saya lakukan. Dan itu karena Kiai Wahab itu perannya sangat besar menjadi Rois Am mulai tahun 47. Sampai 71, panjang sekali dan mengalami waktu yang sangat penuh pergulakan. Ada revolusi, pemberontakan DITI, PKI, PRRI, dan seterusnya. Dan itu semua bisa diatasi dengan baik. Nah, itulah beliau menunjukkan kapasitas keulamaannya dan sekaligus kenegarawanannya. Nah, di sini saya ingin menyebut bahwa beliau adalah pelopor ya di berbagai bidang. Di bidang pendidikan. Dia lebih dulu dari bapak pendidikan kita. Siapa? Ki Hajar Dewantoro. Kiai Wahab memulai merintis pendidikan schooling system madrasi itu tahun 15 Pak. Ketika beliau membuat namanya Mubdilfan. Itu eksperimen sekolah di pesantren 15. Kemudian diperbesar lagi secara regional namanya Nahdlatul Wathon. Kemudian setelah Afkar. Itu tahun 16. Sementara siapa namanya? Ki Hajar Dewantoro baru tahun 1922 bikin pendidikan taman siswa itu. Dan lebih hebat lagi, lebih hebat mana? Kiai Wahab sama si Ki Hajar Dewantoro. Ternyata lebih hebatan Kiai Wahab. Pendidikan pesantren yang dirintis tidak pernah berhenti, tapi coba taman siswa apa yang terjadi?
Kan sudah rontok kan itu, tinggal dikit. Sementara pesantren tadi perkembangan seperti itu. Termasuk tambak beras sendiri atau Lirboyo yang di. Nah, Kiai Wahab di bidang pendidikan seperti itu. Jadi soal keulamaan saya nggak sebutkan, sudah kita tahu semualah. Tapi dalam bidang-bidang kenegaraan itu. Nah, termasuk di bidang jurnalistik. Beliau kan dia perintis itu. Jadi beliau itu adalah wartawan yang luar biasa. Beliau pelaku juga penulis berita itu tentang apa yang dilakukan ditulis sendiri gitu loh. Di dalam majalah yang diterbitkan sendiri sebagai pemimpin redaksi gitu. Jadi beliau pemimpin redaksi, Pak. Tapi nggak main-main, yang diliput beritanya A1, Pak. Pertemuan dia dengan Gubernur Jenderal gitu loh. Pertemuan beliau dengan Ketua Advisor von Inlandzaken gitu. Pertemuan beliau dengan ahli Indoloh dari Belanda gitu. Jadi beritanya berita luar biasa, bukan ya editor yang luar biasa, berita-berita eksklusif karena dilakukan sendiri gitu. Dan ini sampai beliau luar biasa itu membeli percetakan. Tidak hanya merintis penerbitan, tapi membuat percetakan. Nah dulu itu muktamar kan tiap tahun. Muktamar pertama tahun 26, tahun 27, muktamar lagi. Muktamar dulu itu untung, dari keuntungan dibelikan penerbit cetak. Jadi membuat berbagai macam buku dan majalah itu dengan percetakan sendiri. Nah tidak hanya itu, beliau mesin cetaknya juga dikomersilkan. Jadi mencetak berbagai macam produk dari luar sehingga NU sangat mandiri dengan percetakan itu. Itu kan luar biasa gitu. Nah, beliau juga di ekonomi jelas ya, beliau perintis namanya Nahdlatul Tujar. Itu tahun 18 ya, sudah merintis itu gitu. Nah, kemudian ini ke belakangnya, ternyata kegiatan beliau di ekonomi dan NU-nya itu juga sangat intensif. Kalau kita bandingkan ya dengan, ya Kiai Wahab tidak hanya ngatur ekonomi pesantren, NU tidak Pak. Belakangan ngatur ekonomi negara. Tahun 50 ada seorang begawan ekonomi Indonesia, mungkin tahu semua namanya Profesor Sumitro Djahadikusumo, bapaknya Prabowo itu. Tahun 50 setelah merdeka beliau ingin membalik dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Dia bikin program namanya Benteng. Itu membentengi ekonomi nasional. Kemudian beliau memberikan lisensi atau proteksi kepada pengusaha nasional. Dikasih kesempatan lebih banyak. Dan itu hanya berlaku cuma sekitar 5 tahun program bentengnya Pak Sumitro. Padahal mereka bentengnya ekonomi. Nah, terus itu gagal lah gitu. Tapi ya ada beberapa pengusaha lokal jadi hidup. Tetapi itu tidak berhasil membuat Indonesia lebih makmur. Nah, Bung Karno mikir ini gimana Indonesia, perusahaan asing udah kita nasionalisasi, kenapa kita masih nggak kaya-kaya gitu, nggak maju-maju gitu. Pusing Bung Karno. Nah minta saran Kiai Wahab Pak. Kiai Wahab saran, oh gampang itu, NU jadikan menteri, beres Indonesia gitu. Nah, Mbah Wahab ngajukan salah seorang muridnya Pak, tahun 59 itu namanya Rahmat Mulyo Miseno. Itu kader Kiai Wahab di Surabaya. Dia orang Purworejo tapi ikut Kiai Wahab di Purworejo di Surabaya jadi ansor. Pengusaha sukses, kemudian yang bikin kantor NU di Surabaya itu, Jalan Darmo itu wakaf dia. Itu namanya Rahmat Mulyo Miseno, beliau juga memang di ekonomi. Nah, beliau udah sekolah Belanda gitu. Makanya beliau kemudian oleh Kiai Wahab disarankan untuk membuat ekonomi yang jangan mihak pengusaha model Pak Mitro, tetapi rakyatnya dimakmurkan. Karena ekonomi kalaupun atasnya dapat dijanji tapi bawahnya nggak diatur, ya bangkrut. Makanya di situ Kiai Wahab, NU ya, di bawah Kiai Wahab itu membuat kebijakan ekonomi namanya PP 10 tahun 59. Nah, itu adalah melindungi perusahaan pribumi di mana asing tidak boleh berusaha di tingkat daerah, kabupaten, kecamatan, sebagainya. Nah, itu kemudian berjalan sukses. Dan karena apa? Itu menjadi kebijakan pemerintah, didukung Bung Karno. Dan itu berhasil Pak, menjadi pemerataan ekonomi karena yang tidak atas tapi langsung di bawah. Itu pikiran Kiai Wahab, bikin PP 10. Dan yang marah itu, dan itu dia terjadi pengusiran orang asing. Dulu orang Cina itu bukan WNI Pak, WNA. Nah, itu yang kena dampak itu.
Makanya banyak orang Cina yang diusir ke negaranya sana, Belanda diusir Belanda, Jepang diusir. Nah yang marah itu mau setung, mau marah tapi dimarahi Bung Karno. Kalau Indonesia terus melakukan kebijakan itu, kita tidak segan-segan untuk mengirimkan armada kita nyerbu Indonesia kata mau gitu. Nah Bung Karno jawab, silakan, ini soal integritas negara kita. Saya tidak akan tinggal diam kalau negara kita diserang itu. Jadi Bung Karno itu berani mempertahankan kebijakan ekonominya NU Kiai Wahhabi itu dengan mempertaruhkan nyawanya gitu, ingin bertahan itu. Dan luar biasa, itu berlaku sampai tahun 68, 59 sampai 68, 10 tahun. Itu membawa keberdayaannya luar biasa. Jadi yang dihadapi Kiai Wahhab konsepnya itu enggak sembarangan Pak. Dalam pendidikan itu yang dihadapi siapa? Ki Hajar Dewantara. Dalam ekonomi dengan pegawai ekonomi langsung, namanya Sumitro Djogadikusumo gitu. Jadi permainan itu bukan permainan kaleng-kaleng. Ya termasuk dalam bidang keulamaan. Ketika Masjidil Haramain dikuasai Wahabi, itu semua ulama di Haramain sudah tunduk semua, tidak berani menghadapi kekejaman Ibnu Saud. Jangankan zaman dulu Pak, sekarang aja orang berani nonton aja dibunuh itu. Apalagi zaman itu. Orang tiarap semua. Nah itulah Kiai Wahhab bisa memprovokasi lah gitu. Sehingga ulama-ulama yang dulunya tidak berani melawan. Nah, terus oleh Kiai Wahhab kekuatan ini diorganisir maka beliau berhasil melakukan Komite Hijaz itu. Karena selain didukung oleh ulama se-Indonesia, didukung oleh ulama-ulama dunia gitu yang ada di Haramain itu. Nah, ya kayak gini. Nah, ternyata beliau itu saya bandingkan aja, politisi yang sangat berhasil. Kalau di tokoh nasional itu kan ada namanya Soekarno, Hatta, Yamin, Tan Malaka, Syahrir, Aidit, Nasir gitu. Nah itu kalau kita buat scoring gitu, buat grafik itu, misalnya tokoh Tan Malaka punya partai namanya Murba, tapi begitu pemilu tahun 55 hancur. Tahun 71 hidup lagi hanya 0,8%. Kemudian PKI. Pemilu 55 dia nomor 4, tapi dalam pemilu 71 udah 0 karena udah bubar kan. Akhirnya dia mati tertembak. Tan Malaka juga tahun 49 mati tertembak. Kemudian Syahrir yang orang hebat itu, dia punya partai PSI tahun 55, dia cuma mendapatkan 5 kursi. NU dapat 45 kursi. Kemudian dia matinya tragis juga, matinya kan di penjara itu, dalam penjara matinya. Kemudian Aidit bikin partai PKI, kemudian partai 55 masih oke, tahun 57 itu udah bubar kan. Dia mati tertembak juga. Ya termasuk Al-Mukarram Bung Karno punya partai nasional, PNI itu. Dalam pemilu 55 kan menang dia, 22%. Tapi dalam pemilu 71, setelah Orde Baru, dia tinggal 6,9%. 6,9%. Dan kemudian tahun itu, itu sudah meninggal. Beliau meninggal di dalam tahanan rumah, dalam tahanan. Beliau meninggal ketika partainya hancur, kemudian beliau meninggal dalam tahanan. Itu bedanya dengan Kiai Wahhab. Kiai Wahhab dengan partai NU-nya, itu pemilu 55 dia mendapatkan suara berapa? 18,6%. Dalam pemilu 71 partainya melonjak. Jadi 18,90 sekian persen, hampir 19% gitu. Yang PNI tinggal 6%, yang PKI hilang, Masyumi udah hilang, tapi Kiai Wahhab partainya bisa berapa itu? Hampir 19%. Iya. Ya, setelah partai naik, kemudian beliau diangkat lagi sebagai ketua Rois Am PBNU. Setelah diangkat Rois Am, dalam kejayaannya itu, beliau meninggal dunia. Jadi Kiai Wahhab meninggal itu ketika dalam masa kejayaannya, setelah partainya menjadi the best, the biggest partai. Termasuk the big partai itu. Nah, saya kira itu. Jadi kalau kita lihat Kiai Wahhab itu,
kita nggak bisa membandingkan dengan lain. Tapi beliau ini ini memang punya kecerdikan yang luar biasa yang bisa kita pelajari gitu loh. Jadi selama ini kan kita lihat Kiai Wahab itu hanya mitos-mitos, tapi ini betul-betul kita bikin skor. Makanya yang bikin skor terbaik itu sebenarnya Adam Malik. Jadi Adam Malik itu ketika gurunya namanya Tan Malaka meninggal, itu dia mencari guru. Ada orang dipilih, ada Soekarno, ada Syahrir, ada Hatta, ada Ki Hajar Dewantara dan lain-lain. Semua di sini. Dan hanya tinggal 2 orang yang dipilih jadi gurunya itu. Tinggal Syahrir dan Kiai Wahab. Nah, 2 orang ini kemudian dikaji secara teliti, mana yang lebih hebat gitu. Akhirnya ternyata dalam karir politiknya, Syahrir gagal tadi itu. Dalam pemilu 55 gagal, apalagi pemilu 71. Sementara Kiai Wahab yang orangnya sederhana, dikira ya orang kampungan pesantren gitu, tapi karir politiknya berhasil. Dia tidak pernah terjebak dalam berpolitik, tidak pernah terjerumus. Dan beliau selalu menang dalam menghadapi situasi dan ujungnya beliau bisa sampai pada tujuannya, memenangkan partainya. Makanya kayak kata Idam Malik, inilah guru, orang yang harus kita pelajari. Makanya saat itulah terjadi konversi ideologi. Selama ini kalau Adam Malik ikut Tan Malaka, itu menganut logika materialisme. Anti logika spiritual gitu. Nah, begitu tahu guru dia berganti. Logikanya dia logika spiritual gitu. Itu seorang Adam Malik. Makanya dia termasuk menjadi pengagum Kiai Wahab dan mengubah ideologi dari sekuler ke ideologi agama gitu. Itu adalah salah satu keunggulan dari Kiai Wahab yang kita temukan. Moga-moga jadi inspirasi buat kita bahwa kita ini bukan orang desa dari belakang, bukan tradisional, tapi kita udah punya kemajuan. Seperti tadi, ya hasilnya seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Nasar bahwa di mana madrasah punya keunggulan itu. Dan itu adalah hasil eksperimentasi pendidikan dibikin beliau tahun 15 itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kiai Mun M ya. Jadi intinya Kiai Wahab itu kalau bahasanya anak sekarang itu inovator. Ya, sebelum orang lain punya pikiran dan ide tentang sesuatu, beliau sudah ini masalahnya begini, berarti solusinya begini, gitu ya. Ketika orang belum kenal bagaimana mengakses informasi, beliau punya ide jurnalistik, beli mesin cetak, gitu ya. Ketika orang mengeluh tentang literasi yang rendah, bikin madrasah, gitu. Jadi inovator dalam yang berorientasi menjawab masalah sosialnya masyarakat. Dan kedua masalah keagamaan ya. Dan yang terakhir adalah di bidang politik. Itu mohon maaf Kiai Mun M saya pause dulu gitu supaya waktunya cukup ya nanti dan sepertinya dongengnya memang akan selalu menarik terus. Monggo untuk kesempatan kedua untuk Romo Kiai Zuhdi, monggo 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat kita hormati dzurriyyah Mbah Wahab yang dalam hal ini antara lain diwakili oleh Ibu Nyai Hizbiyah dan keluarga Pak Kiai Hasib dan keluarga serta dzurriyyah Mbah Kiai Ali Maksum, dzurriyyah Mbah Kiai Munawir, semua hadirin dari PWNU DIY, ini banyak sekali ini Bu yang hadir, dari PCNU se-DIY, Badan Otonom NU se-DIY dan teman-teman santriwan santriwati semua. Untuk berbicara tentang Mbah Wahab, ini karena waktunya hanya 10 menit ya. Saya merasa tidak layak sebetulnya karena begitu agung beliau dalam pandangan kami. Karena kami ini sebagai generasi penikmat saja. Karena yang merintis dan yang berkeringat berdarah-darah untuk mendirikan NU dan membesarkan pesantren itu adalah
Mbah Wahab perannya luar biasa. Kalau misalnya saya harus berkata jujur, apa yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh, ibaratnya dokter konsultan. Tapi Mbah Wahab adalah bidan, operator, dan sekaligus yang menyiapkan segala sesuatunya. Sehingga betapa agung beliau, karena terhimpun di dalam diri Mbah Wahab itu segala yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bisa dikatakan beliau adalah inspirator tetapi juga operator. Beliau perumus ide tetapi juga pelaksana. Beliau katalisator tapi juga beliau yang kemeringet kesana kemari. Sehingga ibaratnya beliau bukan hanya tokoh di atas Menara Gading, tapi juga beliau yang banyak melaksanakan ide-idenya dan bahkan menggerakkan yang lain. Untuk NU DIY sendiri, Ibu, itu merasakan betapa sentuhan Mbah Wahab kepada NU DIY ini betul-betul dirasakan, karena beliaulah yang meresmikan NU DIY pada tahun 1930. Beliau yang melantik Kiai Imam Wonokromo sebagai Ketua NU Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Ketua Tanfidiyah merangkap sebagai Rais Syuriah. Kemudian pada tahun 1954, Mbah Wahab juga meresmikan berdirinya NU Kulon Progo. Jadi beliau turun langsung, bukan hanya sebagai inisiator atau pemrakarsa, tetapi betul-betul beliau ngaruhke gitu ya kepada warga, kepada NU, bagaimana NU ini bisa hidup dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam catatan kami memang banyak sekali. Nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman santri bisa membaca buku ini. Ini sambil iklan untuk Pak Munim. Nanti bisa request ke Pak Munim. Sudah nggih? Nggih, kalau sudah dikasih tolong nanti dibaca dan belikan teman-temannya yang lain. Saya juga punya satu buku tentang Mbah Wahab yang ditulis oleh Kiai Umar Burhan. Ini teman beliau ketika beliau dulu sama-sama merintis berdirinya media publikasi NU. Karena Mbah Wahab ternyata juga seorang penulis, seorang wartawan. Beliau waktu itu melihat NU belum mempunyai penerbitan, belum punya percetakan. Kemudian beliau mengumpulkan duit dan teman-temannya untuk membeli mesin cetak. Bahkan juga membeli rumah yang di Surabaya itu untuk dijadikan sebagai kantor NU. Maka terbitlah Suara Nahdlatul Ulama yang belakangan menjadi Berita Nahdlatul Ulama, dan bersamaan dengan itu juga temannya yang namanya Umar Burhan juga menerbitkan sebuah jurnal untuk mendampingi jurnal yang dipimpin oleh Mbah Wahab. Luar biasa, beliau menjadi pemimpin umum sekaligus pemimpin redaksi dari Suara Nahdlatul Ulama. Nah, belum lagi ilmunya sangat komplit. Beliau juga pakar di bidang ilmu tafsir, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu fikih, yang beliau juga sering memberikan ijazah berupa hizib-hizib dan sebagainya. Bahkan beliau juga mempunyai perhatian yang luas terhadap kebudayaan dan terhadap kesenian. Menggunakan istilah Mbah Kiai Ali Maksum, Mbah Wahab itu adalah orang yang mempunyai gelar Hangabehi. Hangabehi itu artinya kabeh-kabeh ada pada beliau. Nah, ini luar biasa. Seperti bahkan bisa dikatakan seperti Imam Ghazali. Meskipun Imam Ghazali itu ahli filsafat, ahli fikih, ahli hadis, tetapi ternyata juga beliau menulis kitab Ilmul Musiqah, ilmu tentang musik. Nah, ini juga nampaknya dilakukan oleh Mbah Wahab.
Jadi betapa komplitnya sosok Mbah Wahab itu yang banyak hal dapat ditiru, dipelajari, dan bahkan harus menjadi inspirasi saya kira bagi kita semua pelanjut dari perjuangan beliau. Karena sudah banyak ditulis oleh Pak Munim, jasa yang luar biasa, tadi sudah disebut, mendirikan Taswirul Afkar, mendirikan Nahdlatul Tujar, kemudian mendirikan sekolah Subhanul Waton dan sebagainya. Saya akan sedikit mengambil pelajaran dari beliau yang mungkin sekarang juga perlu kita cermati bersama. Dalam strategi politik ternyata beliau menerapkan prinsip mulur mungkret. Saya istilahkan mulur mungkret atau ngeden dan ngampet. Dan ini dilakukan dengan cara yang proporsional betul. Kapan orang itu harus ngeden dan kapan orang itu harus ngampet. Ini dicontohkan betul oleh Mbah Wahab. Jangan ketika harus ngampet tapi ngeden, atau jangan ketika ngeden tapi ngampet, nah ini rusak semua ini. Nah, Mbah Wahab itu menerapkan dengan sangat cermat. Karena beliau selalu bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang rumit, yang orang tidak bisa memberikan solusi. Saya contohkan untuk yang lentur tadi ya. Ketika terjadi perjanjian Renville yang ditentang oleh seluruh partai Islam waktu itu, tetapi Mbah Wahab justru menerima, mendukung perjanjian pemerintah yang waktu itu terpojok betul karena diserang oleh banyak partai Islam. Bahkan Mbah Wahab mempelopori NU harus masuk ke dalam kabinet Bung Hatta. Kemudian yang sering kita dituduh sebagai kaum oportunis, itu Mbah Wahab ternyata juga mempelopori NU harus masuk ke Nasakom. Padahal sebelumnya NU sendiri menentang Nasakom. Nasionalis gabungan ya, kolaborasi antara kaum nasionalis, partai Islam dan komunis. Tetapi ketika partai-partai Islam yang lain menolak, justru Mbah Wahab dengan NU-nya masuk ke dalam. Kenapa? Ternyata prinsip Mbah Wahab, kalau kita ingin memperbaiki sesuatu, jangan berteriak di luar, tapi masuklah ke dalam. Ketika kita masuk ke dalam, kita akan mempunyai keleluasaan, kita akan tahu persis apa yang harus kita lakukan. Jangan hanya berteriak-teriak di luar, mengkritik, tetapi tidak bisa memberikan solusi. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan ilmu ini untuk kondisi NU sekarang. Kalau ingin memperbaiki NU, masuk, jangan hanya kritik di luar. Ini enggak sesuai dengan prinsip Mbah Wahab. Nah, monggo ini. Kemudian ketika beliau harus keras menghadapi sesuatu, ketika kemudian terjadi pengkhianatan G30 SPKI, Mbah Wahab kemudian juga menjadi pelopor pengganjangan PKI. Jadi PKI bisa dihadapi dengan lentur ketika dia bisa coba dikendalikan dengan baik, tapi ketika dia sudah tidak bisa, ya harus dihadapi dengan cara yang keras. Nah, ini yang tadi saya katakan, kapan kita harus ngeden dan kapan kita harus ngampet. Itu contohnya seperti itu. Kemudian ini pelajaran yang lain lagi, bahwa ternyata Mbah Wahab menjadikan budaya dan kesenian tidak ditempatkan sebagai kompetitor terhadap Islam. Kebudayaan dan kesenian bukan kompetitor bagi Islam. Islam tidak bisa disandingkan dengan budaya, tetapi budaya itu bisa menjadi alat media dakwah untuk menyebarkan Islam. Dan ini yang diambil oleh Mbah Wahab. Kayaknya Mbah Wahab betul-betul menghayati prinsip topo ngeli sebagaimana diajarkan oleh Wali Songo yang memanfaatkan budaya dan kesenian
untuk mendakwahkan Islam. Banyak sekali syair-syair yang ditulis oleh Mbah Wahab ternyata menurut Kiai Burhan ini cukup banyak, tetapi yang paling populer yang sampai sekarang tadi pun dinyanyikan adalah Ya Lal Waton atau judulnya Subhanul Waton. Subhanul Waton itu ditulis oleh Mbah Wahab pada tahun 1916. Bayangkan, 1916 dia sudah menulis syair Ya Lal Waton, tetapi kemudian pada tahun 1934 syair Ya Lal Waton disempurnakan oleh Mbah Wahab dalam rangka memotivasi gerakan pemuda Ansor. Karena nama Ansor itu pun yang memberikan adalah Mbah Wahab. Sebelumnya adalah Pemuda Nahdlatul Ulama, PPNU. Tetapi oleh Mbah Wahab kemudian diberikan nama baru yang namanya Ansor, sebagaimana peran dari kaum Hawariyin ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Nah, dalam rangka menggelurakan semangat nasionalisme di kalangan anak muda, beliau kemudian menggubah syair Ya Lal Waton secara lebih progresif lagi. Pada awalnya lagu Ya Lal Waton itu sangat melankolis dan lagunya itu berbau kasidah. Jadi pelan-pelan dan agak mendayu-dayu gitu. Tapi kemudian ketika tahun 1934 itu lagunya lebih revolusioner dan lalu pada tahun 2014 itu diaranseir lagi oleh teman-temannya Mas Munim dalam tim pengkaderan PKPNU, diaranseir lagi ditambah dengan tangan terkepal dan maju ke muka. Jadi Ya Lal Waton gitu kan. Itu sebetulnya merupakan aransemen baru yang dilakukan oleh teman-teman PKP pada tahun 2014 gitu ya Mas Men ya. 14 ya. 2012. Pak Yai, 1 menit Jadi, lagi ya Pak Yai. Ya Lal Waton itu sudah mengalami beberapa kali bukan revisi ya, tapi pembaruan. Tetapi syair komplit Ya Lal Waton itu ditulis oleh Pak Kiai Umar Burhan di sini memang sudah banyak berubah. Dan itu diakui oleh salah seorang murid dari Mbah Wahab, yakni Mbah Maimun Zubair, yang pernah menjelaskan lagu Ya Lal Waton itu memang syair aslinya tidak seperti itu. Mbah Maimun sendiri juga tidak mengerti kenapa lalu menjadi seperti sekarang, tetapi kata Mbah Maimun yang penting intinya sama, Ya Lal Waton untuk membangkitkan semangat nasionalisme itu. Cekap tren ya. Itu Mbah Maimun Zubair ketika seperti itu. Yang karena beliau juga sering menyanyikan lagu Ya Lal Waton itu dan beliau memang mengaku betul sebagai salah seorang murid dari Mbah Wahab Hasbullah. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini cepat-cepat saja keperhatian beliau terhadap kebudayaan, kesenian juga antara ini terlihat dari peran beliau yang sangat besar dalam ikut melahirkan Les Bumi. Ya, Les Bumi yang lahir pada tahun 1962 itu yang dijadikan senjata untuk melawan organisasi lembaga kesenian PKI yang bernama Lekra. Itu Mbah Wahab itu yang mendorong lahirnya Les Bumi, kemudian beliaulah yang juga mendorong berkembangnya hadroh di mana-mana, yang kemudian melahirkan organisasi hadroh yang dinamakan Ishari Apta. Ya. Jadi itu ternyata dari Mbah Wahab munculnya Ishari itu karena ini untuk mengakomodir dan untuk memberikan warna yang lebih sejuk gitu di kalangan para santri agar mereka tidak terus-menerus hanya terfokus kepada ngaji tetapi ada sedikit hiburan. Itu kemudian dihimpun dalam yang disebut dengan Ishari, di samping Mbah Wahab juga yang menggerakkan munculnya drum band di lingkungan Ansor di seluruh Indonesia. Jadi munculnya drum band
yang dulu sangat populer ya, itu ternyata Mbah Wahab pelopornya. Nah jadi Jogja aja yang nggak punya ini. Yang sekarang yang sangat terkenal itu marching bandnya itu Ansor Wonosobo. Itu masih hebat sekali dan itu adalah warisan dari Mbah Wahab. Oleh karena itu dengan perannya yang luar biasa seperti itu, beliau juga seorang orator. Beliau bahkan di Mekah pernah belajar dengan Syekh siapa itu di bidang ilmu perdebatan, ilmu mujadalah, perdebatan. Jadi berdebat pun ternyata ada ilmunya, tidak waton. Seperti orang-orang sekarang kan yang penting ngomong gitu, ternyata ada ilmunya itu. Dan Mbah Wahab mempelajari itu dengan baik, menjadi orator, menjadi diplomat yang ulung, luar. Pokoknya susahlah menggambarkan Mbah Wahab itu seperti apa. Nanti dibaca sendiri di sini. Yang penting bagi kita generasi muda ini harus mewarisi semangat dan strategi-strategi perjuangan dari Mbah Wahab ya. Meskipun tidak sepenuhnya bisa kita ambil, tetapi berapa persen pun saya kira penting untuk diambil. Yang paling penting menurut saya bahwa beliau mendedikasikan hidupnya semuanya untuk kepentingan bangsa dan NU. Beliau lintas ilmu, lintas agama, lintas disiplin dan sebagainya, coba beliau rangkul semuanya. Makanya tidak aneh kalau beliau kemudian juga pernah memimpin MIAI sebelum Indonesia Merdeka. MIAI kan, bukan mie ayam. MIAI itu Majelis Islam A'la Indonesia. Beliau pernah menjadi pemimpin karena termasuk salah satu penggagas dari MIAI. Kemudian beliau juga beberapa periode menjadi ketua Partai Masyumi, partai gabungan dari partai-partai Islam yang ada di Indonesia, yang beliau juga sebagai penggagasnya. Jadi saya sudah sangat susah untuk menggambarkan seperti apa Mbah Wahab, tapi mari kita warisi semangat ilmu dan perjuangan beliau, lebih-lebih untuk membesarkan jamiah kita Nahdlatul Ulama. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kiai Zuhdi, matur suwun sangat. Istilah-istilahnya tadi sangat bantul Kiai. Hangabei, ngeden, ngempet. Ya, itu hanya bantul. Terus poin kedua yang saya senang menyimak tadi adalah pada tahun 1930 Mbah Wahab pernah ke Jogja. Ya, berarti lewat Jalan Solo itu kemudian. Ya, jadi kalau kita sebagai santri beliau, kalau lewat Jalan Solo itu harus mengingat Mbah Wahab pernah lewat gini gitu ya. Tapi sayang zaman itu belum ada ring road utara itu ya. Apalagi jalan tajam ya Gus Romi. Ya, oke. Selanjutnya Gus Romi, ya, mohon singkat padat Gus Romi, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Duriyah Mbah Yai Wahab Subullah, Bu Nyai Hizbiyah Rahim, dan Pak Mbah Kiai Hasib. Saya pernah nyambah ini dengan beliau-beliau karena kakek saya Kiai Wahib itu kakak sulung beliau-beliau ini. Jadi ya pernahnya saya mbahlik begitu. Para sahibul ma'had dari Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum, yang saya hormati para narasumber, Mas Kiai Mun'im, mentor saya pada waktu PKPNU, khusus Bani Wahab beberapa tahun yang lalu, dan Kang Zuhdi, BWNU beserta seluruh badan otonom, Mas Falik selaku moderator. Saya tidak banyak karena sebenarnya mengulas Kiai Wahab itu sudah banyak yang melakukan. Tetapi meneladaninya itu yang masih sedikit. Karena meniru Kiai Wahab itu sulit. Saking lengkapnya figur Kiai Wahab. Saya gambarkan di situ menyarikan apa yang ditulis oleh Kiai Mun'im, dan perlu diketahui buku ini buku ke-1 dari 4 buku. Jadi sebenarnya saya mengharapkan
sudah akan ada buku kedua, buku ketiga, buku keempat. Karena kalau sahabat-sahabati semua membaca di kata pengantarnya Mas Munim, itu Kiai Wahab sepanjang hidupnya itu memedomani 27 kaidah yang belum ditulis satupun di sini. Ya, belum ditulis satupun, memang sengaja mancing ini supaya dzurriyyahnya Bani Wahab kemudian meneruskan buku kedua, buku ketiga, buku keempat begitu. Jadi Kiai Wahab itu bukan hanya seorang ulama yang memang mateng ilmu keagamaannya karena mondok di berbagai pesantren sampai ke Mekah Madinah. Beliau juga seorang organisator, beliau juga seorang nasionalis yang membangunkan nasionalisme di kalangan pondok pesantren, dan beliau juga seorang visioner karena kalau kita lihat di berbagai literatur tidak ada yang tidak pernah membahas Kiai Wahab ini sebagai motor penggerak. NU mungkin tidak akan lahir tanpa Kiai Hasyim, tapi tidak bisa membayangkan NU bisa bergerak dan besar tanpa adanya Kiai Wahab. Itu kira-kira gambaran tentang seorang Kiai Wahab yang memang hari ini belum dilahirkan lagi seorang Kiai Wahab itu. Figur ulama, intelektual, politisi, ya perlu kita pahami bersama bahwa Kiai Wahab ini seorang politisi ulung. Beliaulah yang mengubah wajah NU menjadi partai politik dan mampu membawakan partai NU sebagai partai ketiga pemenang pemilu. Itu tidak mudah. Jadi kalau melihat NU tahun 55 hari ini pemenang ketiga berarti adalah Gerindra. Ya, seperti Gerindra hari ini. Kan pemenang pertamanya PDI Perjuangan, pemenang keduanya Golkar, nomor 3 Gerindra. Nah, kira-kira waktu itu NU sebesar Gerindra bahkan lebih besar lagi, karena 18%. 18% itu hampir sama dengan PDI Perjuangan. Jadi itu bukan main-main. Mengubah wajah NU menjadi partai politik yang pada waktu Muktamar Palembang itu ditentang oleh banyak kiai dan pengurus NU dari seluruh Indonesia. Tetapi itu dilakukan oleh Kiai Wahab. Kenapa? Karena memang untuk menegakkan syariat Islam yang selalu disampaikan oleh Kiai Wahab. Ini Kiai Wahab ini pembela syariat Islam di dalam kehidupan bermasyarakat, itu harus ditegakkan dengan kekuasaan. Tidak mungkin kita bisa menegakkan aturan tanpa adanya kekuasaan. Ketika man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi, ya, itu tidak mungkin kita bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa ada tangan yang tadi disebutkan oleh Pak Menteri Agama tadi, tangan-tangan kekuasaan. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh alergi kita untuk menjalaninya. Dan itulah kenapa kemudian NU berubah menjadi partai politik. Kalau kata Sayyidina Ali, al-haqqu bila nizam yaglibuhul batil binizam, nizam dalam arti penegakan institusionalisasi tingkat negara, ya partai politik. Karena itu memang menjadi penting untuk NU memiliki penguatan di dalam kekuasaan. Dan itu juga rasanya yang kemudian dipegang oleh Kiai Wahab setiap saat dengan meletakkan NU bersama dengan pemerintah. Karena Kiai Wahab itu punya pandangan yang penting masuk dulu. Soal nggak cocok dengan pemerintah, keluar itu gampang belakangan. Tapi kalau sudah terlanjur di luar, mau masuk itu susah. Kenapa? Sudah penuh. Jadi masuk dulu. Mengubah itu dari dalam. Pasti oleh orang yang anti dengan NU ini dikatakan oportunis. Ya, tetapi bagi Kiai Wahab itu adalah taktis. Dan itu terbukti ketika kemudian NU itu bersama Bung Karno berada di dalam kabinet 3 kaki yang namanya Nasakom dan diolok-olok oleh seluruh kekuatan politik Islam pada saat itu. Ketika kemudian PKI terbukti berkhianat kepada Republik ini untuk kesekian kalinya, yang berada di barisan paling depan mengganyang PKI bukan orang yang tadi mengolok-olok NU karena berada di dalam Nasakom, tetapi NU juga yang berada di barisan paling depan.
Jadi filsafat ngintir tapi tidak kentir ini yang kemudian menjadi pedoman Kiai Wahab, yang kemudian dalam banyak sejarawan menuliskan tulisan Kiai Wahab atau ucapan Kiai Wahab di banyak kesempatan, jadilah seperti ikan yang hidup. Karena sepanjang ia hidup, maka rasanya tidak akan asin. Tapi kalau ikan itu sudah mati, maka dalam sesaat dia langsung asin di dalam ikan di lautan. Jadi ini yang saya kira memang harus kita pegangi, dan untuk itu Kiai Wahab juga kita lihat di dalam sejarah, mungkin di sebelum lagi. Nah, kalau kita lihat sequence, jadi pentahapan perjuangan yang dibuat oleh Kiai Wahab itu marhalah demi marhalah. Pertama yang dibuat itu adalah fikroh dulu, pemikiran dulu, dengan mendirikan Taswirul Afkar. Setelah pikiran ini disebarluaskan melalui media, kalau hari ini dengan internet, terus dengan media sosial, maka kemudian itu diinstitusionalisasikan melalui Nahdlatul Wathon. Apa itu? Pembangunan kesadaran. Kalau pemikiran sudah sama, membangun frekuensi, menyamakan frekuensi ini diinstitusionalisasi di dalam Nahdlatul Wathon, di dalam gerakan kebangsaan. Jadi setelah fikroh kemudian firqoh diinstitusionalisasi, baru kemudian dijadikan sebagai harokah, gerakan yang menandai kemudian lahirnya NU. Tetapi sebelum ada gerakan melalui Komite Hijaz yang menjadi bidannya NU tadi itu, semuanya butuh biaya. Dan saya menjadi tertarik terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama tadi. Dua ayat yang disitir oleh Pak Menteri Agama itu yang sering tidak banyak dilakukan oleh santri-santri kalangan pondok pesantren. Jadi ketika berbicara tentang orang-orang muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi derajatnya orang yang beriman dan beramal soleh itu setara dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini yang sering kita lupakan. 50 orang terkaya di Indonesia, hanya satu yang beragama Islam. Satu orang saja. Namanya Pak Khairul Tanjung. Jadi ini yang sering banyak ditinggalkan. Padahal satu ayat lagi yang tadi disitir oleh Pak Menteri Agama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Apa yang kita mau nafkahkan kalau kita tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki kekuatan ekonomi. Kemarin ketika Iran diserang sedemikian rupa, dikeroyok oleh Amerika Serikat dan Israel, untuk diketahui bahwa Amerika Serikat itu adalah 1/4 ekonomi dunia. 25% GDP dunia itu ada di Amerika Serikat. Karena kita hari ini mulai bangun sampai tidur, itu tidak lepas dari genggaman Amerika Serikat. Apa itu? Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, TikTok itu masih Cina, tetapi mayoritas masih Amerika Serikat, Google, Amazon, sebut saja. 25% mengeroyok Iran yang sudah diembargo 49 tahun. Tetapi karena mereka memiliki satu fikroh tradisi besar sebagai bangsa Persia yang menyatukan bukan hanya keislaman, tetapi keunggulan ras yang mereka yakini, mereka memiliki izzah sebagai bangsa, dan mereka memiliki penggalian terhadap sains dan teknologi yang luar biasa. Mereka mampu menghadang Amerika Serikat sedemikian rupa. Sementara hari ini hanya 12 orang pemenang Nobel dari 978 pemenang Nobel sejak tahun 1910. Dan hanya 4 orang yang di bidang sains dan teknologi, lainnya perdamaian dan sastra. Padahal ilmuwan-ilmuwan pada masa keemasan dinasti Bani Abbas itu adalah umat Islam. Kita mengenal Ibnu Sina, kita mengenal Ibnu Rushd. Tetapi kemana umat Islam hari ini terhadap saintek? Di mana mereka? Bukankah kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah fil ard,
untuk menguasai dunia ini untuk keemasan Islam, untuk kejayaan Islam. Nah itu saya kira yang hari ini perlu kita aktualisasikan dalam semangat Kiai Wahab itu dengan menguasai ekonomi. Dengan menguasai ekonomi agar kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bayangkan statistik-statistik yang disampaikan Presiden kita, 50 orang terkaya di Indonesia itu menguasai lebih dari 50% kekayaan nasional. Coba bayangkan itu. Dan hanya satu saja yang beragama Islam. Saya berharap dengan bedah buku yang termalam yang pernah saya ikuti ini Mas Falik. Ini bedah buku paling malam itu, sebentar lagi Qiyamul Lail kita. Kita betul-betul bisa tergugah dengan semangat Kiai Wahab di satu sisi, tapi di sisi lain bagaimana kita bisa yang saya cantumkan saya ada sekolah namanya Global Darussalam Academy di Boyong sana di atas dekat Kaliurang sana. Saya cantumkan surat Ibrahim ayat 24 itu. Karena ini rasanya yang perlu kita jadikan pecut. Satu ayat yang menggambarkan bagaimana masalu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Jadi seorang muslim yang baik itu harus asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Akarnya jauh menghunjam ke dalam bumi dengan pemahaman, dengan penalaran, dengan keyakinan, dengan keimanan agama yang kuat, tetapi karyanya itu menggetarkan kolong langit ini. Saya kira itu, terima kasih. Allahumma fiqh kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Romi. Bapak Ibu, kita mungkin akan harus stop jam 11 ya maksimal. Ini karena namanya diskusi, itu ada harus ada kesempatan untuk audiens ya. Tadi bisik-bisik sama Kiai Munim, mungkin maksimal jam 11 bolehlah ada yang bertanya atau berkomentar 2 orang gitu. Ya, maksimal 2 orang mawon ya. Ya, Mas, monggo disebutkan namanya. Mas yang ini ya, yang berdiri itu sama Bapak, nggih, Bapak 1, Mas 1. Nggih. Monggo Mas, singkat nggih Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risyanto dari Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro. Kalau moderator dari Wedo Martani, saya dari Purwo Martani. Lewat Diponegoro depan Suni Darussalam, Gus. Oke, baik, terima kasih. Sangat luar biasa, banyak pembahasan dan juga di buku ini. Kalau kita tarik zaman sekarang, ibaratnya Kiai Wahab Hasbullah ini kan dikenal sebagai ulama, politisi, diplomat, dan juga seorang pejuang. Jika beliau hidup di era sekarang, kira-kira masyarakat akan lebih melihat beliau sebagai kiai atau politisi. Soalnya kan apakah ketokohan beliau justru akan lebih sulit diterima di zaman yang serba membelah identitas seperti sekarang. Itu. Kemudian yang terakhir ini pertanyaan ringan tapi saya butuh jawaban. Kalau Kiai Wahab Hasbullah hadir di ruangan ini malam ini, menurut panjenengan semua, hal pertama yang akan beliau tanyakan kepada warga NU hari ini apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, terima kasih Mas. Selanjutnya langsung Bapak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman, temannya Pak Yudi Muhdhar di PWNU. Menarik sekali diskusi tentang Mbah Wahab ya. Jadi tadi digambarkan sebagai sosok yang luar biasa ya. Bisa bermanuver di dalam mengelola jamiah. Kalau dikomparasikan dengan tokoh-tokoh lain, Syahrir Sumitro dan lain-lain itu Mbah Wahab skornya paling tinggi. Nah, dari sini tentu ada sesuatu di balik itu yang menyebabkan beliau itu luar biasa ya. Jadi sebagai seorang pemimpin membawa partai ya, Jamiah Diniyah Istimaiyah ya, lalu menjadi partai ya.
yang luar biasa dan menanjak terus. Ya. Bahkan sekarang ini tidak menjadi partai pun tetap menanjak terus. Ada sesuatu yang perlu digali itu. Kalau di pembukaan Mas Monem menyebut ada 27 kaidah, yaitu yang, dan ini menjadi penasaran ini kaidah apa. Nah kemudian tadi Mas Romi menyebut ada 3 marhalah ya. Ada pemikiran, kesadaran kebangsaan dan gerakan keorganisasian. Dan kalau dilanjutkan sebenarnya sinergitas lintas potensi sumber daya. Keempat sebenarnya. Nah di balik itu yang perlu digali lagi sebenarnya adalah bahwa tidak sekedar memadukan ketajaman intelektual tetapi kekuatan spiritual. Nah ini yang kekuatan spiritual seperti apa? Ya, itu yang perlu digali. Apakah keyakinan torekohnya atau laku riadohnya sehingga sepak terjangnya itu selalu pas ya. Visi strategi adaptasinya luar biasa ya. Kalau yang lain pada takkanlah terjungkal ya, partainya lalu redup hilang bahkan tokohnya meninggal, Mbah Wahab malah semakin moncer. Nah, saya kira ada persoalan spiritual dan yang ada di balik itu yang menyebabkan visi strategi dan adaptasinya itu luar biasa. Nah, mungkin yang perlu diungkap itu apakah oleh Mas Monem atau Mas Romi atau Pak Yudi monggo ini di balik layar istilahnya. Kalau tadi Pak Nazarudin itu bicara soal apa namanya tidak sekedar kitabullah tapi kalamullah dan bahkan lebih jauh lagi. Nah, kita ingin menggali kalamullah itu ya. Matur nuwun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mungkin pertama untuk Kemon M ya. Tadi pertanyaannya Mas tadi sederhana. Kalau konteks sekarang kira-kira Mbak Wahab itu akan dipahami orang, dipersepsi orang lebih sebagai ulama atau politisi atau keduanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Kira-kira iya, kalau Mbak Wahab hari ini apa tadi? Mas? Iya, tanya apa kepada warga NU ini? Iya, itu. Mungkin itu, 2 itu untuk Kemon M. Ya, terima kasih. Jadi Kiai Wahab kan ulama itu warasatul anbiya. Nah, Kiai Wahab sebagai ulama itu berjuang li'ilahi kalimatillah. Kalau dia ya aswaja lah gitu. Nah, dia punya banyak instrumen, salah satunya politik. Politik itu instrumen. Jadi nggak bisa kita disebut politisi, karena itu hanya instrumen kok, bukan karakter beliau, bukan goyah, tapi wasilah. Termasuk silat gitu loh. Kiai Wahab kan jago silat, nggak bisa kita disebut pesilat itu enggak. Gitu. Tapi beliau adalah ulama, termasuk beliau juga bukan seniman, tapi beliau menggunakan seni untuk berdakwah, seni untuk pendidikan, dan banyak talenta itu hanya wasilah-wasilah saja gitu. Goyahnya tetap ya. Ini kalimatnya sebagai seorang ulama gitu. Dan beliau juga penampilan seorang ulama. Maka disitulah tujuan NU kan untuk menerapkan syariat Islam di tengah masyarakat. Itu tujuan yang tidak berhenti gitu. Dan itu tidak untuk menandingi ideologi negara. Karena ya ideologi negara sudah Islam gitu. Terus kedua apa? Kira-kira ide apa yang dimunculkan Mbak Wahab kalau hari ini? Ya Kiai Wahab pasti akan susah. Kenapa orang kok melempem gitu loh. Jadi Kiai Wahab itu orangnya kan agak temperamental, bukan di pemarah, tapi beliau itu agresif, progresif gitu. Sangat progresif, dimana enggak pernah lelah Pak. Dibayangkan di Syafruddin Djuri, datang dari Jakarta naik kereta waktu itu, Kiai Syafruddin Djuri masih muda, kelenprek Pak sampai Jombang itu. Kiai Wahab enggak, manggili santri senior, di briefing, santri senior, habis itu briefing ustadz, habis itu briefing kepala desa, briefing politisi se-Jawa Timur itu. Enggak pernah berhenti. Habis itu langsung sholat subuh, enggak tidur. Padahal dari Jakarta kan jauh sekali. Syafruddin Djuri tidur, Pak, enggak kuat itu, enggak tahan. Nah, beliau punya energi yang luar biasa itu yang makanya beliau tidak senang kalau kita terlalu kalem itu enggak senang, Pak. Nah, saya sering digoda oleh beliau, jadi wong lurus-lurus aja enggak perlu. Harus kadang-kadang meledak-ledak gitu loh. Di Wahab gitu, enggak senang yang heboh lah kayak Wahab itu. Jadi NU dibikin seperti itu.
Makanya apa saja berani karena beliau itu tahu cara keluarnya apa. Jadi masuk daerah rawan tahu. Nah, bayangkan NU Muktamar di Semarang itu lagi ada pemberontakan PKI merah, SI merah. Ketika NU Muktamar di Medan terjadi pemberontakan PRRI Permesta terjadi di situ. Dalam konflik besar itu dia berani ke situ. Dan tidak menghindar Pak. Malah justru dia ketemu sama pemberontaknya si Mauludin Simbolon untuk negosiasi. Gitu loh. Jadi nggak takut risiko. Dia itu intinya berani ambil risiko Pak. Kalau kita ini nggak berani ambil risiko. Nah bedanya kita dengan beliau gitulah. Karena beliau itu betul-betul warasatul anbiya, nggak kayak kita ini kan gitu. Nah, saya kira itu. Oke. Terus yang ketiga tadi ada sedikit. Oh iya, yang tapi tadi dari Gus Romi itu. Ya. Yang 27 kaidah 3 marhalah itu. Oh sebenarnya sebagian ada ya. Yang saya tulis huruf hitam di bold itu adalah kaidah-kaidah gitu. Di tab hitam kalau masih ada di situ. Terus sebenarnya adalah ini. Yang dulu pertama kali saya perkenalkan itu adalah kredo itu. Bahwa banyak organisasi di daerah dan di luar yang tidak sadar kebesaran NU adalah ibarat senjata meriam, betul-betul meriam. Ya gitu. Jadi banyak kaidah-kaidah politik yang ini ada semua di sini. Coba dicek lagi ada situ. Jadi itu yang bisa jadikan pedoman kita berpolitik. Dan itu masih banyak lagi yang belum, bukan 27, nanti mungkin akan lebih banyak lagi kita temukan. Jadi banyak belum buat ajaran. Seperti yang lain-lain juga. Oke. Terima kasih Kemon M. Jadi Bapak Ibu ini adalah buku pertama dari 4 yang direncanakan. Tadi Kemon M saya tanya, ini pendekatannya kan kronologis dari waktu ke waktu gitu. Nanti yang buku kedua, 3, dan 4 itu tematis. Jadi ada yang fokus pendidikan, fokus politik, fokus ekonomi. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Itu sudah ada draftnya atau, oh sudah ada draftnya, tapi enggak lama lagi. Oke, tepuk tangan untuk Kiai M. Oke, selanjutnya kembali ke Kiai Zuhdi. Apa tadi? Mungkin pertanyaan yang kedua tadi Kiai. Mungkin tapi saya alih bahasakan pertanyaannya itu. Seandainya Kiai Wahab itu sugeng hari ini, ya, kira-kira ide apa yang keluar dari beliau melihat situasi hari ini? Jadi kalau melihat riwayat atau langkah-langkah beliau kan orang yang sangat gandrung dengan persatuan. Sangat-sangat gandrung dengan persatuan. Nah, kalau misalnya beliau sekarang ini masih ada, melihat carut marut di lingkungan kita seperti ini, mungkin beliau nangis loh, kalau bayangan saya ya, nangis. Melihat kok penerusku udah paling pecotot ya gini nih. Ya, betul, karena dalam hampir semua, karena beliau kan reputasi untuk mempersatukan umat itu kuat sekali. Baik di MIAI, di Masumi, kemudian yaitu tadi di Nasakom, di Komite Hijaz dan sebagainya, itu kan semangatnya semangat persatuan sebetulnya. Kalau secara internal kemudian kita misalnya tidak rukun, Masya Allah sudah. Jadi kalau makanya saya ingat kata-kata Mbah Kiai Ali, jadi ulama yang komplit itu ya antara ulama yang pernah berpolitik, tahu politik. Orang yang tidak tahu politik akan dimakan politik. Makanya kalau Mbah Wahab itu juga sebagai seorang politisi, memang itu yang akan bisa memotret dinamika masyarakat secara utuh. Di Krapyak sendiri katakanlah gitu ya, Kiai-Kiai Krapyak sendiri ini hampir semuanya politisi juga. Mbah Kiai Ali pernah menjadi anggota konstituante. Itu kan anggota DPR kan. Mbah Zainal pernah jadi anggota DPR. Bu Ida pernah menjadi anggota DPR. Pak Kiai Atabik Ali pernah menjadi anggota DPR. Kemudian Pak Hilmi anggota DPD. Terus siapa ya? Pokoknya penggede-penggede Krapyak ini semuanya pernah merasakan menjadi politisi juga. Tetapi itu bukan tujuan tentu ya. Itu menjadi alat bagaimana kita bisa memotret sesuatu dengan baik lalu bisa memberikan kontribusi pemikiran kalau ada persoalan. Nah,
Nah, Mbah Wahab ini sudah memberikan contoh seperti itu, tetapi beliau sosok yang sangat gandrung dengan persatuan. Kemudian kalau Mbah Wahab hadir malam ini, kira-kira yang akan ditanyakan itu dukung Rois Am apa ketua umum gitu kira-kira. Atau dukung dua-duanya. Kita ingin dua-duanya itu rukun kan, islah. Minimal sampai muktamar lah. Kalau setelah muktamar monggo siapa yang nanti jadi kan. Tapi untuk mengantarkan ke muktamar ini semuanya harus satu kata, satu suara. Kita sangat sedih gitu loh. Sangat sedih menghadapi kenyataan seperti ini. Gitu saya kira, matur nuwun. Oke, matur suwun sekali. Oke, yang terakhir Gus Romi, tadi ada yang spesifik Gus tentang 27 kaidah dan 3 marhalah. Jadi mungkin karena waktunya singkat, Ya. spill lah istilahnya anak sekarang. Saya Ya. mau menjawab 2 pertanyaan dari Tonggo Deso tadi di Ponegoro. Nah, sebelah kidul Sunni. Kira-kira Kiai Wahab kalau sekarang ada akan dikenal sebagai apa? Beliau akan dikenal sebagai kiai yang politisi. Hari ini politisi kita yang kiai semakin tidak ada. Kebetulan saya aktif di salah satu partai, terakhir kiai besar yang menjadi politisi ya Kiai Maimun Zubair, almarhum. Di PKB, era kiai-kiai yang menjadi politisi handal, rasanya sekarang juga sudah semakin tidak ada. Sehingga pengambilan keputusan terkait dengan perundang-undangan itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki bekal ilmu cukup di sektor keagamaan. Ini membahayakan. Karena kata Imam Ghazali, ad-din wal mulku tau amani. Jadi agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar. Ya. Agama itu adalah pondasina, ad-dinu aslun wal mulku haris. Ya. Agama adalah pondasinya dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak ada pondasi akan rubuh, segala sesuatu wa ma la harisalahu fadai'. Segala sesuatu yang tidak ada yang menjaga akan hilang. Maka kekuasaan yang ada sekarang itu wajib dijaga dengan agama. Tadi Kiai Mun'im sudah memberikan kepada kita gambaran secara nyata, partai-partai politik yang didirikan tanpa riadoh, tanpa landasan teologis, itu langsung hilang begitu saja. Aidit dengan PKI-nya, Tan Malaka dengan Murbanya, bahkan Pak Mitro dengan BSI-nya, dan seterusnya. Bung Karno, proklamator kita, dengan BNI-nya hilang. Tetapi NU masih lestari dan ada sampai sekarang. Kenapa? Karena ada tadi Haris dengan din sebagai usulnya, sebagai pondasinya. Maka kalau Kiai Wahab sekarang ada, ya beliau akan dikenal sebagai kiai yang politisi dan politisi yang kiai. Tinggal kita lebih perspektif mana. Terus kemudian kalau kemudian Kiai Wahab sekarang ada, kira-kira akan menyampaikan apa? Saya kira 2 hal. Ya kan ini nggak bisa didebat. Ya. Wong ditanya kira-kira mau menanyakan apa? Pertama, kok NU tadi kayak gini? Itu yang pertama. Kira-kira sepakat apa nggak sepakat ini? Itu satu. Itu. Yang kedua, beliau akan menanyakan kapan NU mau jadi partai politik lagi? Kenapa saya katakan seperti ini? Karena di semua survei opini publik, rekan-rekan semua, sahabat-sahabati boleh tidak setuju. Tetapi di semua survei partai politik, di semua survei opini publik, NU itu tercatat diakui sebagai identitas oleh 40%, 55%, bahkan di Jawa Timur itu 70% ngaku orang NU. Sekarang partai-partai yang merepresentasikan NU semakin lama semakin turun. P3 sudah terlempar dari parlemen. PKB masih ada, tetapi tidak juga menjadi partai terbesar, tidak juga 3 terbesar. Kenapa? Ya karena bukan NU-nya yang menjadi partai politik. Kalau NU yang menjadi partai politik, dia memiliki legitimasi historis karena saat wafat terakhir Kiai Wahab itu adalah sebagai politisi. NU adalah pemenang kedua pemilu tahun 71 setelah Golkar. Ingat itu. NU pemenang kedua pemilu setelah Golkar.
tahun 71. Maka akan ditanya kapan NU akan menjadi partai politik. Kalau NU menjadi partai politik, maka NU atau PBNU memiliki otoritas untuk memanggil seluruh kader NU yang ada di partai politik manapun kembali ke Nahdlatul Ulama, besarkan NU. Saya kira itu. Atur nuhun. Oke, terima kasih. Yang pertanyaan statementnya terakhir Gus Romi jangan diviralkan ya. Mas Warik, itu bisa diusulkan sebagai salah satu Bahtul Masail di Muktamar besok. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya kalau nuruti gayeng dan seneng ini nggak bisa stop Bapak Ibu. Tapi ini sudah jam 11. Bapak Ibu terutama yang rawuh dari luar kota perlu istirahat. Mungkin sebagai garis bawah tadi Pak Menteri Agama bilang Kiai Wahab itu leader sekaligus manajer ya. Lalu Kiai Mun M tadi kurang lebih kalau saya garis bawahi inovator dan pionir ya. Sebelum orang lain kepikiran beliau sudah punya ide gitu. Lalu dari Kiai Zuhdi tadi inspirator sekaligus operator ya. Banyak ide tapi juga menjalankan idenya gitu. Tapi yang dari Gus Romi yang mau saya underline yang terakhir tadi sebenarnya. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kepada ketiga pembicara kami mengucapkan terima kasih sekali, jazakumullah khairal jaza ya. Dan kepada Ibu Nyai Hizbiyah dan seluruh rombongan dari Tambak Beras maupun Jakarta, matur suwun sangat rawuhipun ke Jogja dan kepada rekan-rekan para kiai dan bunyai, terima kasih sekali lagi jazakumullah khairal jaza atas kerawannya malam hari ini. Semoga ini menjadi majelis yang barokah ya. Dan akhir kata mohon maaf jika ada kurang lebihnya selama saya memandu jalannya diskusi ya. Wal afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.